itu kan nggak mengandung tar ya, jadi aman dong daripada rokok. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Nurse Karoma. Di video kali ini aku akan membahas aman mana sih antara rokok dengan vape. Tonton sampai habis videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Vape atau yang biasa disebut dengan rokok modern ini ya, ini lagi booming banget di kalangan anak muda, di kalangan para muda milenial. Sedangkan rokok konvensional sendiri itu dia kan memang menggunakan tembakau ya, kan itu kan dibakar, kemudian si asapnya itu kan dihirup dan masuk ke saluran pernafasan yaitu paru-paru. Dan pertanyaannya, apakah vape aman daripada rokok? Jawabannya, jadi kalau rokok sendiri itu kan memang dia dibakar kemudian menghasilkan asap, dan kalau vape sendiri itu kan yang dihirup uapnya itu ya. Jadi prosesnya sendiri kan memang dia kan dipanaskan dulu ya liquidnya. Nah jadi si liquid ini dia itu salah satunya memang mengandung nikotin. Kalau misalnya rokok dia kan ada mengandung tar juga ya, tapi kalau di vape katanya sih ya ini nggak ada mengandung tar. Untuk lebih jelasnya coba kalian cek di komposisinya, karena memang setiap pabrik itu kan beda-beda ya. Nah ini dia kandungan vape sendiri ya, ada propilin glikol ya, biasanya ini terdapat di makanan dan minuman. Kemudian ada vegetable glycol, ini yang membantu liquid menjadi asap atau proses evaporasi. Kemudian yang terakhir itu ada nikotin, biasanya ini terdapat dalam satu batang rokok. Ini aku ambil sumbernya di kompas.com. Kalau dikatakan apakah lebih aman, nah kalau dilihat dari sisi tarnya sendiri ya, jadi kalau misalnya rokok kan ada tarnya, kalau vape nggak ada tarnya ya, otomatis ya lebih amannya ini ya, si vape ini mungkin lebih aman daripada rokok. Tapi kan di sini dilihat lagi dari bahan-bahannya. Si vape ini dia kan macam-macam sekarang ya, ada yang dari aroma coklat, kemudian ada vanila, ada buah-buahan, macam-macam kan ya. Oke, jadi perlu kalian ketahui juga, setiap orang itu memang dia berbeda-beda sensitivitasnya terhadap cairan yang terkandung di vape tersebut. Ada yang memang bagi sebagian orang dia aman-aman aja ya menggunakan vape, dan ada pula yang terjadi reaksi alergi saat menggunakan vape itu sendiri. Misalnya ditandai dengan adanya mual, muntah atau pusing, ada kayak bengkak di bibir ya kayak gitu, ada gatal-gatal juga dan lain-lainnya. Nah kalau tanda-tanda itu sudah terjadi saat menggunakan vape, langkah yang pertama yaitu pastikan dihentikan penggunaan vape tersebut, dan jangan lupa langsung kalian pergi ke rumah sakit atau ke dokter kalian juga ya tentunya, jangan dibiarkan berlama-lama. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, saran saya itu stop dulu menggunakan vape itu sendiri ya, dan jangan lupa juga jika sakit berlanjut tetap harus hubungi dokter. Oke, jadi memang beberapa pasien, beberapa orang mengatakan, aduh aku ini nggak bisa berhenti merokok, gimana nih? Saran saya, walaupun nggak bisa berhenti merokok, ya minimal ya dikurangi lah ya jumlah atau frekuensi merokok itu sendiri. Dalam jangka panjang, vape dan rokok itu kan akan merusak dinding-dinding saluran pernafasan. Kemudian ada silia-silia yang akan rusak juga, sehingga pertahanan juga akan rusak. Nah inilah yang biasa disebut dengan penyakit paru obstruktif kronis. Oh no! Namun tahukah kamu, efek untuk jangka panjang sendiri untuk penggunaan vape ini
sama aja dengan menghirup rokok ya. Memang ya, sebagian orang lebih nyaman menggunakan vape dibanding dengan rokok. Saya sendiri itu sebenarnya nggak melarang ya untuk merokok atau menggunakan vape. Cuma yaitu tahu sendiri kan apa yang ada yang terjadi pada jangka panjang setelah itu. Sekarang sih mungkin aman-aman aja ya, nggak apa-apa. Namun jangka panjangnya nanti 5 sampai 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi saya juga nggak tahu. Jika memang kalian perokok aktif dan menggunakan vape juga, ya minimal ya harus ada inilah ya, asupan nutrisi yang baik untuk tubuh, dan kemudian olahraga yang cukup, dan berhenti konsumsi alkohol juga karena memang itu nggak bagus banget untuk kesehatan. Terus jangan lupa minum air putih di sini ya, minimal 2 liter satu hari. Kemudian jangan lupa kelola stres kalian. Jadi kalau misalnya lagi stres nih, biasanya ngerokok kayak gitu ya. Jadi kan memang kalau habis ngerokok kayak agak relax kayak gitu ya. Bener gak sih? Ya kayak gitulah ya. Jadi kalau lagi stres, usahakan alihkan ke hal-hal yang positif. Misalnya ngemut permen juga bisa ya. Atau aktivitas yang lain bisa banget, seperti olahraga, terus kemudian nonton TV boleh, atau main game juga boleh lah. Kan saya sendiri adalah kalian jangan langsung berhenti merokok. Karena apa? Jadi ketika kalian langsung berhenti merokok, otak yang terbiasa dengan zat-zat rokok dia akan menderita. Kasian ya otaknya ya. Salah satu zatnya yaitu nikotin. Di pelan aja tapi pasti ya. Contohnya gini, kalau misalnya kalian sehari itu menghabiskan 3 piring gitu misalnya ya, pagi siang malam 3 piring. Nah dalam sehari itu kalian nggak makan nasi sama sekali, apa yang terjadi? Ya begitulah, sama dengan halnya merokok ya, nggak bisa langsung berhenti, itu nggak bisa, perlahan tapi pasti. Oke, cukup sekian informasi dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe ya di bawah ini, tinggal ditekan aja udah. Jangan lupa di like juga, komen, di share boleh banget. Dan bagi kalian yang mau request next video aku mau bikin apa nih, boleh banget, jangan lupa tulis di kolom komentar.